malam. Pertemuan di KSN yang keempat dengan tema pembaruan relasi dengan alam. Setelah masa pandemi COVID-19 berlalu, masyarakat luas tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mendapatkan pemulihan dari kondisi sulit dan penderitaan selama pandemi berlangsung. Namun pada kenyataan, pemulihan secara ekonomi berjalan dengan lambat, jika tidak ingin dikatakan stagnan. Kondisi sulit seperti ini masih terus dirasakan, sehingga sedikit banyak berdampak terhadap keimanan seseorang. Kiranya kondisi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini serupa dengan apa yang dialami bangsa Israel pada masa Nabi Maleakhi, sehingga perkataan nubuat dalam kitab Maleakhi yang akan dibahas pada pertemuan keempat ini dapat menemukan relevansinya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembukaan. Apa lagu pembukaannya? Allah itu baik-baik. Bisa nggak? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu dari YouTube. Ya. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bukan cukup. Semoga Tuhan berserta kita Sekarang. dalam pertemuan keempat bulan kita suci nasional 2025 ini, kita diajak kembali merenungkan tentang Maleakhi. Nabi Maleakhi harus menjawab pertanyaan yang muncul dari orang-orang Israel yang merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup kudus dan benar, karena nasib mereka pun sama saja, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang fasik. Mereka mempertanyakan prinsip keadilan Tuhan yang tidak mereka rasakan. Kita sendiri pun terkadang juga mempertanyakan keadilan Allah dalam hidup kita. Kita yang berjaya dalam pelayanan di gereja selalu berusaha berbuat baik dengan peduli dan membantu masyarakat lain yang berkekurangan. Tetapi pada kenyataannya kita sendiri pun masih terus berjuang dan berusaha untuk mengatasi kesulitan hidup kita sendiri. Di sini Nabi Maleakhi
suatu separa kata, kalimat, maupun ayat yang berkesan untuk kita. Kemudian merefleksikan dan hasil refleksinya dapat diseringkan ke sana. Kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami dapat berkumpul pertemuan keempat di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini dalam keadaan sehat. Utuslah Roh-Mu sendiri ke tengah-tengah kami, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dalam kitab Malaaki. Semoga kami dapat memperbarui relasi yang lebih mendalam dengan Engkau, sesuai tema pertemuan yang keempat ini. Demi Kristus Tuhan dan antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Untuk ayat banjir dimulai dari ibu ayat 6 dimulai dari kata-kata kamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untuknya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakai agung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertanyaan pertama, apa perkataan orang-orang Israel pada ayat ke-14 dan ke-15? Ibadah kepada Allah. Ada yang lain? Udah ditunjuk sih ya. Ayat 14 dan 15. Gampangnya percuma aja kita berdoa. Ya. Buktinya ya yang tidak menyembah Allah pun mereka kaya. Hidupnya enak. Gampangnya seperti itu kan? Ini pernah nggak terbesit di kita seperti itu? Pernah sih. Sering? Waduh, bahaya. Ada rasa iri, ya itu sumbernya. Sumbernya itu. Yang kedua, apa janji yang diberikan Tuhan pada ayat 16 dan ayat 17? Apa
apa naik? Ayat 16 dan 17. Fase itu apa sih? Yang menyimpang ya Pak. Ya. Orang yang benar dan orang yang fasik, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang benar itu beribadah kepada Allah. Yang tidak benar, ya tidak beribadah. Beribadah tapi untuk dirinya sendiri, biar dipandang wah. Jadi orang yang berdoa, orang yang beribadah, orang yang menghormati Tuhan, itu menjadi milik kesayangan Tuhan dan akan dikasihani menjadi anak-anaknya. Ya. Sederhananya seperti itu ya. Yang ketiga, bagaimanakah keadilan Tuhan pada ayat 18. Perbedaannya apa? Lebih sabar atau bagaimana? Salah satunya lebih sabar, lebih tenang, lebih ayam walaupun duitnya sedikit tapi ayam terus gitu. Tapi kalau duitnya banyak ya wis berangsang itu ingin beli apa aja lah pokoknya. Apa yang nggak- Kurang terus. apa yang nggak penting dibeli. Selagi ada duit. Beli apa yang tidak dibutuhkan. Kok ke situ? Bagaimana keadilan Tuhan pada ayat 18? Beda. Oh, perbedaan. Ya, Lebih bersyukur. dia lebih ke apa sih tujuan hidup gitu loh. Apa sih tujuan hidup? Saya ini hamba Tuhan. Saya ini adalah milik Tuhan. Apa yang ada di saya ini adalah titipan. Ya Tuhan menghendaki apa? Tuhan menghendaki supaya kamu semua memperhatikan sesamamu yang membutuhkan. Jangan hanya untuk sendiri. Hidupmu bukan untuk sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu memberikan kebaikan kepada orang, orang akan menilai kamu, oh inilah murid. Ya kan? Murid yang dikasihi. Orang akan tahu, oh itu orang Katolik biasa sih, baik-baik orang Katolik. Baik, diolok-olok nggak marah. Kalau kaki kanan mau dikasih kiri. Itu mah peribahasa Maida. Ya, bukan peribahasa kan ada di Alkitab dikasih itu. Ya iya maksudnya Maksudnya kenyataannya. Tapi kalau kenyataan Ya. dia bakal sekarang kuat
kabulkan kami. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami. Kami telah mendalami kasih-Mu yang begitu dekat pada kami lewat pertemuan PKSM Kompas ini. Buatlah agar hati kami terbuka terhadap Engkau, agar kami menemukan peneguhan dan terus berharap padanya. Maka kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Apa yang pada teman kami Kami telah merenungkan sabdamu yang memberikan kami selalu berpandangan baik terhadap Engkau. Tanda-tanda baik yang kami lakukan semua sia-sia, karena pada saat itu kami akan bersatu dengan membukakan kami senantiasa menjaga kekudusan hidup kami di Kristus Tuhan dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan bersekutu dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang ada di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kembali PKSM sudah selesai. Syukur Syukur pada pada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup jangan pernah menyerah. bisa gak? Bisa. Mana YouTube? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Notnya Pedro. Pelok Pak, pelok. Petruk. Bolot, alhamdulillah. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.